Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy dengan NIM 2448201074 dari kelas 2B Farmasi dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan matkul kimia organik yaitu amina dan protein. Amina adalah senyawa organik yang merupakan turunan amonia atau NH3 di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen digantikan oleh gugus alkil atau aril. Klasifikasinya yaitu amina primer adalah senyawa amina di mana nitrogen hanya mengikat satu gugus alkil atau aril. Amina sekunder adalah senyawa amina di mana dua gugus alkil atau aril terikat pada atom nitrogen. Amina tersier terbentuk apabila pada atom nitrogen terikat tiga gugus alkil atau aril. Sifat amina merupakan basa lemah yang bisa mengikat proton H+ untuk membentuk garam amorilium. Bisa membentuk ikatan hidrogen. Amina primer memiliki bobot molekul rendah. Biasanya aroma amina primer sama seperti amonia. Amina sekunder dan tersier memiliki aroma amis seperti ikan, tapi lebih tidak mudah menguap dibanding dengan amina primer. Amina primer sekunder dan tersier yang berbobot molekul rendah mudah larut dalam air. Tata nama yaitu gugus halogen disebut terlebih dahulu baru diikuti H2C, CH2, CH, NH, propilamina. Dengan nama alkananya aromatik amina mempunyai nama spesifik. Contohnya ada di samping kiri yaitu H2C, CH2, CH, HN yaitu propilamina dan NH, HC, CH, CH, C yaitu 1-metapenplamina. Sintesis yaitu substitusi melibatkan penggantian gugus pada molekul amina dengan gugus lain, sementara reaksi reduksi melibatkan penambahan atom hidrogen atau penghilangan oksigen yang mengubah derajat substitusi nitrogen dalam amina. Reaksinya seperti contoh di samping ini. Baiklah, yang kedua yaitu protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dari molekul yang berbentuk dari satu rantai panjang atau lebih. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida, pakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Klasifikasinya yaitu struktur primer merupakan urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Struktur sekunder yaitu pelipatan lokal rantai polipeptida yang membentuk pola reguler seperti heliks alfa dan lembaran beta. Struktur tersier yaitu bentuk tiga dimensi keseluruh protein yang terbentuk akibat lipatan rantai polipeptida dan interaksi antara rantai samping asam amino. Struktur kuartener yaitu susunan subunit polipeptida. Jika protein terdiri dari beberapa subunit, struktur ini hanya berlaku untuk protein yang multimerik. Sifatnya itu larut dalam air, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Bersifat amfoter karena membentuk ion sweeter.
dapat mengalami kerusakan terdenaturasi akibat pemanasan, perubahan pH, radiasi, reaksi kimia. Sintesis, biosintesis, proses yang sama dengan sintesis protein, menekankan pada aspek pembentukan sintesis protein oleh sistem biologis. Sintesis proses pembentukan protein yang melibatkan penerjemahan kode genetik dari DNA menjadi protein fungsional. Reaksinya yaitu asam basa terjadi karena struktur asam amino yang merupakan anit penyusun protein memiliki gugus asam karbosil dan gugus hasa amina. Asilase substitusi, modifikasi kimia protein di mana gugus asli misalnya gugus asetil ditambah ke residu asam amino pada rantai polipeptida biasanya melalui substitusi nukleofilik. Proses ini dapat mengubah sifat dan fungsi protein. Pembentukan senyawa kompleks, proses di mana dua atau lebih rantai polipeptida saling berinteraksi dan membentuk struktur yang lebih besar dan fungsional. Adisi eliminasi, reaksi adisi adalah reaksi di mana atom atau gugus atom ditambahkan ke suatu molekul biasanya pada ikatan rangkap, mengubahnya menjadi ikatan tunggal. Reaksi eliminasi adalah kebalikan dari adisi di mana atom atau gugus atom dilepaskan dari suatu molekul biasanya menghasilkan ikatan rangkap. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.